Bab 1681, menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Apakah kamu yakin ingin aku melakukan 10 gerakan? Julian menatap Sitar dengan senyum cerah di wajahnya. Sitar berkata dengan serius, sebelumnya aku pernah mengajukan beberapa permintaan yang tidak masuk akal, yang mana tidak adil bagimu. Aku tidak ingin orang luar bergosip tentangku setelah aku mengalahkanmu, jadi aku akan memberimu 10 gerakan. Sitar sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Asalkan Julian tidak menggunakan kekuatan misterius 5 tahu besar, juga tidak menggunakan pedang leluhur pedang ilahi Ziwei, maka dia yakin betul bisa mengalahkan Julian. Julian memiliki senyum main-main di wajahnya. Dia memegang tongkat kayu dan menatap Sitar di puncak gunung di depannya. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Pada saat ini, Julian bergerak. Jasadnya lenyap di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di depan Sitar. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun di alam yang sama dapat melihat lintasan pergerakannya, dan hanya beberapa orang kuat yang dapat melihat beberapa petunjuk. Julian muncul di depan Sitar, dengan tongkat kayu di tangannya sudah menempel di dahinya. Pada saat ini, Sitar tidak bereaksi sama sekali. Setelah beberapa detik, butiran keringat seukuran kacang muncul di dahinya. Dia melihat dengan jelas apa yang dilakukan Julian. Saat Julian melancarkan gerakannya, dia melihat Julian menyerbu ke arahnya sambil membawa tongkat kayu di tangannya. Namun, pada saat ini, kekuatan pedang yang amat mengerikan muncul dari tongkat kayu di tangan Julian. Kekuatan ini membentuk energi ki yang menghalangi sekelilingnya. Tidak ada jalan keluar baginya. Sekalipun tubuhnya tidak terkunci, dia tidak akan mampu bereaksi, karena pada saat itu, dia seakan melihat jurus pedang indah yang tak terhitung jumlahnya dari tongkat kayu di tangan Julian. Gerakan pedang yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu, melepaskan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Di kejauhan, banyak orang kuat berkumpul. Ini seni pedang dari leluhur pedang. Tampaknya dia mewarisi ajaran sejati dari leluhur pedang. Ya, wilayah kekuasaannya tidak tinggi, tetapi gerakan pedang yang dipadukannya sangat mengerikan, dan seni pedang yang dipadukannya sangat mengerikan. Pemahamannya tentang seni pedang telah mencapai titik ekstrim. Langkah ini sangat menakutkan. Sudah lama sekali aku tidak melihat gerakan pedang yang begitu mengerikan dari ilmu pedang tingkat pertama. Gerakan ini bagaikan gerakan pendekar pedang yang tiada taraf. Ada banyak diskusi di mana-mana. Julian menggunakan jurus pedang dan dengan mudah mengalahkan Sitar. Ini adalah ranah pertama ilmu pedang leluhur pedang dan juga titik masuk ke ilmu pedang, tetapi ini adalah ranah yang paling kritis. Meskipun ini adalah pengenalan kendo, gerakan ini sangat mendalam dan semakin banyak gerakan yang dimasukkan, semakin kuat gerakannya. Gerakan yang tampaknya biasa ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Langkah ini, yang menyederhanakan hal yang rumit, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Bahkan beberapa orang kuat yang menjadi kaisar melalui ilmu pedang pun sangat terkesan. Julian menyingkirkan tongkat kayu di tangannya dan melemparkannya ke tanah. Sitar akhirnya bereaksi dan buru-buru mundur beberapa langkah, lalu mengulurkan tangan untuk menyeka keringat di dahinya. Aku kalah, aku kalah. Dia tidak dapat mempercayainya. Menurutnya, Julian adalah seorang jenius yang sangat kuat, tetapi ia yakin dapat mengalahkannya. Namun, dia tidak menyangka akan kalah. Kekalahannya begitu total. Jika Julian tidak menunjukkan belas kasihan, tongkat itu akan menusuk kepalanya. Saya kalah. Dia tampak kecewa dan berkata, aku, Sitar, menepati janjiku. Mulai hari ini, aku akan menjadi pengikutmu. Julian tersenyum tipis, berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, dia berkata, aku tidak peduli kamu menjadi pengikutku. Setelah mengatakan itu, orang itu menghilang dari area tersebut. Di kejauhan, ada begitu banyak orang kuat berkumpul, bahkan pemimpin Tao Daniel dan beberapa tetua juga hadir. Mengerikan sekali. Daniel tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, memuji, pada level ini, dia dapat mengolah ilmu pedang yang mengerikan. Pemahamannya terhadap ilmu pedang level pertama telah mencapai level yang mengerikan. Bahkan beberapa kultivator pedang level kaisar yang hebat mungkin tidak memiliki pemahaman yang lebih tinggi terhadap ilmu pedang level pertama daripada dia. Ya, seorang tetua sekte Dao yang telah mencapai tingkat kaisar dalam ilmu pedang berkata, jurus ini mengandung terlalu banyak jurus pedang. Hanya murid yang diajari langsung oleh leluhur pedang yang dapat mempelajari begitu banyak jurus pedang yang luar biasa. Tetua lainnya berkata, mampu belajar adalah satu hal, tetapi dia telah mengintegrasikan semuanya. Inilah yang membuatnya menakutkan. Jika diberi waktu, dia pasti akan bersinar. Para tetua Tao sangat menghormati Julian. Para kultivator yang menyaksikan pertempuran di sekitarnya juga memuji Julian, menyebutnya sebagai jenius paling menakutkan di era kontemporer. Alamnya saat ini masih sangat rendah, dan jika diberi waktu, dia pasti akan bangkit. Sitar berdiri di puncak gunung. Pada saat ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti murid Taoisme yang berbakat. Dia menderita pukulan hebat. Dia datang untuk menantang Julian dan mengajukan syarat yang tidak adil kepada Julian, tetapi pada akhirnya dia dikalahkan oleh Julian dalam satu gerakan. Menghadapi ilmu pedang Julian, dia tidak punya ruang untuk melawan. Dia tahu bahwa jurang pemisah antara dirinya dan Julian bukan hanya jurang yang tipis, melainkan jurang yang amat lebar.
Jurang pemisah yang tidak akan pernah bisa dia tutupi, sekalipun dia telah berusaha sekuat tenaga sepanjang hidupnya. Dia pergi dengan perasaan tersesat. Pada saat ini, Julian telah menaiki piring terbang dan terus menuju ke dunia manusia. Saudara Julian, kamu terlalu kuat. Di atas piring terbang, Niken berkata dengan kagum, itu adalah murid jenius dari Sekte Dao, yang dikenal sebagai murid Sekte Dao yang paling luar biasa dalam 100.000 tahun terakhir. Namun, di tanganmu, dia bahkan tidak bisa melakukan satu gerakan pun. Kamu layak menjadi murid leluhur pedang. Pencapaianmu dalam ilmu pedang sangat mengerikan. Aku juga berlatih ilmu pedang, tetapi tingkat pertama ilmu pedangku jauh lebih rendah daripada milikmu. Di sampingnya, Agus berkata dengan masam, apa hebatnya? Hanya memiliki guru yang kuat. Jika aku memiliki guru seperti Jianzu, aku juga bisa melakukannya. Diamlah. Niken langsung memarahi, pergi sana, jangan muncul di hadapanku. Aku merasa kesal hanya dengan melihatmu. Julian berhenti sejenak dan berkata, baiklah, berhenti berdebat. Niken kemudian tersenyum cerah dan berkata, Saudara Julian, jika ilmu pedang tingkat pertamamu begitu mengerikan, maka 4 tingkat lainnya pasti juga sangat kuat. Begitu kau memasuki Kaisar Agung, kau akan menjadi Kaisar Agung nomor 1. Julian tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dan Niken terus berbicara. Dia berkata bahwa dia ingin bergabung dengan Sekte Master Pedang dan meminta Julian untuk memperkenalkannya kepadanya. Pada saat ini, Julian tampak khawatir di wajahnya. Karena dia belum pernah melihat leluhur pedang, tetapi sekarang dia melakukan perjalanan keliling dunia dengan nama leluhur pedang. Jika dia pergi ke Gunung Dewa Pedang, bagaimana dia akan menghadapi leluhur pedang? Bagaimana dia harus menjawab saat leluhur pedang menanyainya? Dia sedang dilema. Aku agak lelah. Aku mau istirahat dulu. Telepon aku kalau sudah sampai di dunia manusia. Julian meninggalkan beberapa patah kata, lalu berdiri dan kembali ke ruangan lain di piring terbang. Setelah tiba di kamar, dia berbaring di tempat tidur, meletakkan kepalanya di tangannya, menatap langit-langit dengan linglung. Era ini bukan lagi era kiamat. Di era apokaliptik, ia dianggap sebagai orang kuat dan seharusnya tidak memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri, tetapi ini adalah era kuno, dan di era ini, orang-orang kuat ada di mana-mana. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan mati. Di era ini, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah bertahan hidup dan menjadi kuat secepat mungkin. Sekarang setelah ia mulai membuat nama untuk dirinya sendiri, akan ada banyak penantang di masa depan, yang semuanya akan menjadi masalah baginya. Sarah, tunggu aku. Tidak lama lagi aku akan datang untuk menemukanmu dan membawamu pergi, meninggalkan zaman kuno dan menuju era kita sendiri. Bab 1682. Bumi Dunia Manusia. Julian kembali ke kamar UFO. Masih ada jarak yang harus ditempuh menuju dunia manusia, dan dengan piring terbang milik Niken, akan memakan waktu lama untuk sampai di sana. Julian pun tak mau membuang waktu, ia pun memasang formasi waktu di dalam kamar, mengunci diri di dalam formasi waktu tersebut, dan mulai memahami 5 jalan besar yang baru saja ia kembangkan. 5 jalan besar mungkin adalah jalan paling misterius di dunia. Tao jenis ini sangat mendalam dan rumit. Sulit untuk dipahami dan dimengerti. Bahkan beberapa kaisar agung dan bahkan makhluk kuat setingkat dewa leluhur memiliki pemahaman terbatas tentang Tao ini. Julian memimpin dalam memahami jalannya waktu. Ia memejamkan mata, dan momen ketika bunga Tao mekar pun muncul dalam benaknya, begitu pula dengan penampakan kelopak bunga yang melambangkan Tao waktu, dan beberapa prasasti ajaib yang diperolehnya saat melihat kelopak bunga tersebut. Prasasti semacam ini sangat mendalam, bahkan Julian hanya memahami dasar-dasarnya. Dia mulai memahaminya satu demi satu. Pada saat yang sama, ia juga menyerap kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatan jalan waktu. Waktu berlalu tanpa disadari. Dalam sekejap mata, 100 tahun berlalu. Ini adalah 100 tahun terakhir di dunia luar, tetapi dalam formasi waktu, lebih dari 35.000 tahun telah berlalu. Selama periode ini, keilaian waktu Julian telah mencapai ambang fusi kedua Dao. Namun, pemahamannya tentang Dao waktu belum mencapai tingkat keselarasan dengan Dao. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tempat ini layak menjadi salah satu dari 5 jalan besar, jalan waktu. Jika dia menghabiskan banyak waktu berlatih ilmu pedang, mungkin dia sudah mencapai alam kuasi kaisar. Meskipun dia belum mencapai tahap integrasi kedua, dia hampir sampai. Julian telah mencapai titik jenuhnya sekarang. Tidak peduli seberapa banyak dia mengerti, itu tidak ada gunanya. Dia sekarang membutuhkan kesempatan untuk pencerahan tiba-tiba. Asal dia mendapat pencerahan mendadak, maka dia bisa meraih Tao waktu dan menyatu dengan Tao untuk kedua kalinya. Dia berhenti berlatih dan kemudian membubarkan formasi waktu. Dia tetap di kamar, tenggelam dalam pikirannya. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan di pintu. Ketukan di pintu membuyarkan lamunan Julian. Ia langsung bereaksi dan berjalan untuk membuka pintu. Berdiri di pintu adalah seorang wanita cantik bergaun putih. Dia bersih tanpa noda, secantik peri, dan memiliki temperamen yang luar biasa. Saudara Julian, kita hampir sampai di dunia manusia. Niken, yang berdiri di pintu, memiliki senyum tipis di wajahnya. Iya.
Julian mengangguk, berjalan keluar ruangan dan datang ke aula UFO. Agus sedang bersandar di kursi di dekatnya, tampak lesu. Ketika dia melihat Julian mendekat, dia langsung duduk tegak dan memanggil, "Saudara Julian." Meskipun dia dapat melihat bahwa Niken menyukai Julian dan merupakan saingan cintanya. Namun, Julian adalah murid langsung dari Sword Master, dan dia memegang pedang Sword Master di tangannya. Selain itu, dia telah mengamati bunga Dao dan memahami Dao yang menakjubkan. Dia layak dipanggil, kakak besar. Julian berjalan mendekat, mengangguk sedikit, lalu duduk di sampingnya. Niken juga duduk di dekatnya. Julian berkata, jika dihitung-hitung, masih ada sekitar 200 tahun lagi sebelum leluhur pedang berkhotbah, kan? Niken berkata, kita telah maju 100 tahun sebelumnya dan tinggal dikunci selama 100 tahun. Kali ini kita telah maju 100 tahun lagi. Memang benar bahwa leluhur Tao baru berkhotbah selama 200 tahun. Julian berpikir sejenak dan berkata, setelah tiba di dunia manusia, sebaiknya kau menuju ke Gunung Dewa Pedang terlebih dahulu. Ah! Niken terkejut dan bertanya, Saudara Julian, apakah kamu tidak ikut dengan kami? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, aku masih punya urusan lain. Kalau sudah selesai, aku akan pergi ke Gunung Pedang di Jianyu untuk menemuimu. Mendengar ini, Niken tampak kecewa. Dia juga berharap untuk mengikuti Julian ke Gunung Dewa Pedang, berharap bahwa Julian akan memperkenalkannya untuk menjadi murid Master Pedang. Baiklah. Dia tidak banyak bicara. Julian duduk dan merenung. Tujuannya datang ke era ini adalah untuk menemukan Sarah. Di era ini, Sarah dikenal sebagai Dewa ke-8 Hansel. Ia ingin pergi ke Dongsheng Senzu di dunia manusia dan mencoba peruntungannya di keluarga Hansel untuk melihat apakah ia bisa bertemu dengan Sarah. Meskipun mereka tidak dapat mengenali satu sama lain, dia akan merasa nyaman setiap kali melihat Sarah. UFO itu terus bergerak maju. Sekitar 3 hari kemudian, UFO itu berhenti dan muncul di luar sebuah planet super. Mereka bertiga turun bersama-sama dari piring terbang dan berdiri di angkasa luar yang luas. Niken menunjuk ke planet di depan dan berkata, ini adalah dunia manusia, salah satu dari 7 dunia. Dunia manusia juga merupakan dunia yang paling kuat di alam semesta ini. Dunia ini terbagi menjadi 3 bidang, yang berarti bahwa satu planet terbagi menjadi 3 ruang. Julian tahu semua ini. Dunia maju terbagi menjadi 3 alam, manusia, makhluk abadi, dan dewa. Pada era ini, hanya ada 7 dunia seperti itu, yang disebut 7 alam. Di era kiamat, hanya ada 6 alam, karena alam lain telah hancur. Konon, alam itu dihancurkan oleh leluhur pedang. Niken melanjutkan, dunia manusia penuh dengan orang-orang kuat, dan bahkan gunung Tao Tiandao dari dewa leluhur alam semesta juga ada di dunia manusia. Julian berkata, kalian pergi ke daerah pedang terlebih dahulu. Niken bertanya, Saudara Julian, kapan Anda bisa tiba di Gunung Pedang? Julian menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, aku juga tidak begitu yakin, tapi aku pasti akan sampai di sana sebelum leluhur pedang mulai berkhotbah. Mendengar ini, Niken merasa lega dan berkata, kalau begitu, aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia mengabaikan Agus di sampingnya, melangkah memasuki kehampaan, dan berjalan menuju dunia manusia di bumi di depannya. Saudara Julian, selamat tinggal. Agus buru-buru menyapa Julian, lalu mengikutinya dan berteriak, Saudari Niken, tunggu aku. Julian berdiri di luar angkasa, menatap dunia manusia bumi di depannya. Ini adalah bumi, tetapi di era ini, tidak ada seorang pun di bumi yang dikenalnya atau yang dikenalnya. Setelah linglung beberapa saat, dia melangkah, menginjak kehampaan, dan berjalan menuju dunia manusia di bumi di depannya. Setelah beberapa langkah, dia memasuki dunia dewa di dunia manusia. Kekuatan langit dan bumi di dunia manusia berkali-kali lipat dari dunia lain. Ruang langit dan bumi di dunia manusia juga sangat padat. Julian memasuki sebuah kota dan membeli peta rincin dunia manusia dan dunia dewa. Ia menemukan tempat yang tidak berpenghuni, membuka peta dan mulai mengamatinya. Setelah pengamatan yang cermat, ia memperoleh pemahaman terperinci tentang situasi di dunia manusia dan dunia dewa. Keluarga Hansel berlokasi di Dongsheng Senzu di alam dewa. Dongsheng Senzu adalah daerah makmur di dunia ketuhanan umat manusia, tempat berkumpulnya banyak sekte dan keluarga kuat. Namun, keluarga yang terkuat dianggap sebagai keluarga Hansel. Nenek moyang keluarga Rang sebenarnya adalah dewa leluhur, dan juga leluhur bumi. Leluhur bumi dianggap sebagai orang kuat di dunia ilahi umat manusia, tetapi dia jelas bukan yang terkuat di antara yang teratas. Oleh karena itu, meskipun keluarga Hansel dulunya adalah keluarga yang kuat, itu bukanlah yang terkuat di antara keluarga teratas. Sampai generasi terbaru ini, keluarga Hansel telah bangkit sepenuhnya. Cabang keluarga Hansel ini melahirkan 8 anak perempuan. Ada 8 wanita, masing-masing lebih kuat dan lebih menakjubkan daripada yang lain. Di antara mereka, yang paling menakutkan adalah saudara perempuan ke-8 dari keluarga Hansel. Dalam keluarga, dia dipanggil Dania. Di dunia luar, dia disebut Dewa ke-8. Dia menekan para jenius di suatu era. Dia adalah jenius paling menakutkan di masanya, menghancurkan semua jenius di alam semesta.
Hanya dalam satu era, dia menjadi leluhur surgawi. Kekuatannya cukup untuk masuk dalam 10 besar di alam semesta. Satu era adalah 4,9 miliar tahun, yang tampaknya sangat lama, tetapi bagi orang yang sangat kuat, itu bukan apa-apa. Berkultivasi ke alam leluhur surgawi dalam satu era benar-benar mengerikan. Menurut data, 5 zaman telah berlalu sejak Dewa ke-8 menjadi leluhur surgawi. Bab 1683, Gosip Keluarga Hansel. 5 zaman yang lalu, 8 Dewa Hansel menekan suatu zaman dan era. Pada masanya, tidak ada seorang jenius pun yang berani disebut jenius. Setelah mengetahui tubuh asli Sarah, Dewa ke-8, dan beberapa perbuatannya, Julian tidak dapat menahan rasa bangganya. Seperti yang diduga, dia adalah tubuh asli istrinya, dia sangat kuat. Sekarang, satu-satunya kekhawatirannya adalah Dewa ke-8 begitu jenius, dan 6 zaman telah berlalu sejak dia lahir. Dia khawatir Sarah sudah memiliki pasangan Tao. Jika itu yang terjadi, itu akan merepotkan. Ia berpikir, seandainya Sarah benar-benar mempunyai pasangan Tao, menikah, atau memiliki seseorang yang dicintainya, apa yang akan ia lakukan? Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam dan berhenti memikirkan masalah rumit ini. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah retakan muncul di depan matanya. Dia masuk jauh ke dalam retakan itu dan menghilang dari area itu. Saat berikutnya, dia muncul di wilayah Dongsheng Senzu. Ruang di era ini sangat stabil. Terutama di dunia super seperti dunia manusia, ruangnya bahkan lebih stabil. Bahkan orang kuat di level Kaisar 9 Surga mungkin tidak dapat merobek kekosongan dan melakukan perjalanan melalui kekosongan. Namun Julian berbeda. Dia telah menguasai jalan waktu dan ruang serta mengembangkan keilahian waktu dan ruang. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos kehampaan. Dongsheng Senzu adalah daerah yang relatif makmur di dunia manusia. Ada banyak sekte dan keluarga di daerah ini. Tujuan perjalanan Julian adalah keluarga Hansel. Dia muncul di kota dekat rumah Hansel. Kota ini disebut kota Hansel. Kota ini dinamai berdasarkan keluarga Hansel. Kota Hansel sangat ramai. Meskipun kota itu dinamai menurut keluarga Hansel, masih ada keluarga dan sekte lain. Julian berjalan di jalan-jalan lebar kota Hansel, memperhatikan berbagai orang di sekitarnya, dan bertanya-tanya dalam hatinya bagaimana dia bisa masuk ke keluarga Hansel, dekat dengan Dewa ke-8, dan melihat Dewa ke-8. Saat kami berjalan, kami tiba di pintu sebuah pub. Julian tahu bahwa kedai adalah tempat terbaik untuk mendapatkan informasi. Kedai itu tampak cukup besar, jadi Julian masuk, melihat sekeliling, menemukan kursi kosong dan duduk. Setelah membayar beberapa batu dewa, ia memesan sebotol anggur, duduk, dan mulai minum dengan santai. Ada banyak makhluk hidup di dalam kedai itu. Mereka berkumpul bersama, minum, mengobrol, dan berbicara tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di alam semesta. Tentu saja, orang-orang di kota Hansel lebih banyak membicarakan keluarga Hansel, dan yang paling banyak dibicarakan adalah 8 saudara perempuan dari keluarga Hansel. Apakah kamu mendengar bahwa kakak perempuan tertua dari keluarga Hansel telah keluar dari kurungan? Oh, benarkah? Kapan kejadiannya? Kalau dihitung-hitung, sepertinya 8 saudari keluarga Hansel sudah lama tidak muncul di dunia ini. Ya, menurut berita dari dalam keluarga Hansel, sepertinya kakak perempuan tertua dari keluarga Hansel akan bertarung dengan seseorang. Ini berita besar. Kakak perempuan tertua dari keluarga Hansel sangat berbakat. Baru 6 zaman sejak dia lahir, tetapi sekarang dia sudah menjadi dewa leluhur. Meskipun dia adalah leluhur yang misterius, kekuatannya masih menakutkan. Sepertinya dia sedang bertarung dengan Lubu. Lubu, si jenius super yang ditekan oleh 8 saudara perempuan keluarga Hansel dan bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Kamu tidak mengatakannya. Ada banyak orang berkumpul di kedai minuman, dan mereka semua membicarakan gosip tentang keluarga Hansel. Setelah mendengarkan beberapa saat, Julian juga mengetahui satu hal. Artinya, ada seorang pria kuat bernama Lubu yang ingin menantang kakak perempuan tertua keluarga Hansel. Dan pertempuran akan terjadi dalam 3 hari, di sebuah planet terlantar tak berpenghuni di luar dunia manusia. Meskipun pertempuran ini sangat rahasia, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus. Meskipun sangat rahasia, itu tetap menyebar dengan tenang. Sekarang beberapa orang kuat telah pergi ke lokasi pertempuran terlebih dahulu. Yang satu adalah menyaksikan pertarungan, dan yang lainnya adalah menyaksikan pesona Sister Hansel yang tiada taraf. Konon, 8 saudara perempuan keluarga Hansel lebih cantik dan anggun satu sama lain, dan kakak tertua Hansel juga tak tertandingi kecantikannya. Julian mengusap dagunya. Menarik sekali. Ini mungkin kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga Hansel. Namun, ini adalah pertempuran di level dewa leluhur. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku pergi menonton pertempuran, bahkan sedikit sisa pertempuran akan hancur berkali-kali. Julian bergumam pelan. Dia ingin menyaksikan keseruannya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan keluarga Hansel. Akan tetapi, saat dia memikirkan kekuatan dan wilayah kekuasaannya sendiri, dia mengurungkan niat itu. Pertarungan antara orang-orang kuat setingkat dewa leluhur sangat mengerikan. Karena dia pernah meminum pil dewa leluhur dan memasuki alam dewa leluhur, dia sangat memahami kekuatan dewa leluhur dan tahu bahwa dia dapat menghancurkan dunia dengan satu pukulan.
Setelah melupakan ide ini, dia terus memikirkan bagaimana dia bisa masuk ke dalam keluarga Hansel dan dekat dengan Sarah. Sepertinya keluarga Hansel sedang merekrut penjaga baru-baru ini. Saya ingin mencoba, tetapi keluarga Hansel adalah keluarga super, dan persyaratan untuk merekrut penjaga sangat tinggi. Saya tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut. Julian mendengar orang-orang berbicara lagi. Setelah mendengar berita itu, dia langsung tertarik. Selanjutnya, dia mulai bertanya. Setelah beberapa penyelidikan, dia akhirnya mengetahui beberapa persyaratan dan aturan bagi keluarga Hansel untuk merekrut penjaga. Kali ini, keluarga Hansel merekrut sejumlah besar penjaga dan pelayan. Beberapa kultivator independen tanpa sekte apapun ingin bergabung dengan keluarga Hansel dan menjadi bagian dari keluarga super ini. Julian merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya. Setelah menyelinap ke keluarga Hansel dan menjadi pelayan atau pelayan keluarga Hansel, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk mendekati Sarah. Akan tetapi, setelah memikirkannya, dia mengurungkan niatnya. Sebab hampir mustahil bagi seorang pelayan untuk bertemu dengan orang-orang yang mempunyai kekuatan super seperti 8 saudara perempuan keluarga Hansel. Namun dia tidak menyerah. Dia menetap sementara di kota Hansel. Pada waktu berikutnya, ia mencoba mencari cara untuk menemui Dania setiap hari. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu dan dia akhirnya menemukan cara dan kesempatan. Hanya 3 bulan kemudian, berita itu menyebar. Berita terbaru adalah bahwa kakak perempuan tertua dari keluarga Hansel berdiskusi tentang Taoisme dengan Lubu. Kakak perempuan tertua dari keluarga Hansel dikalahkan dan terluka parah. Bahkan suster Hansel pun dikalahkan. Benar sekali, Lubu telah mengasingkan diri selama lebih dari 1 zaman dan telah memasuki alam leluhur bumi. Dalam hal alam, dia telah mengalahkan kakak perempuan tertua dari keluarga Hansel. Dikatakan bahwa Lubu akan menantang kakak perempuan kedua dari keluarga Hansel berikutnya, dan kemudian menantang mereka satu persatu, dan akhirnya menantang kakak perempuan ke-8 dari keluarga Hansel. Kakak perempuan tertua dari keluarga Hansel terluka, dan lukanya sangat serius. Hidupnya dalam bahaya, bahkan kakak perempuan ke-8 dari alam leluhur surgawi, tidak berdaya menghadapi lukanya. Dikatakan bahwa keluarga Hansel telah pergi untuk meminta bantuan leluhur jarum, tetapi leluhur jarum bepergian ke seluruh dunia dan keberadaannya tidak pasti. Saya khawatir kakak perempuan tertua dari keluarga Hansel tidak akan dapat bertahan sampai leluhur jarum tiba. Berbagai berita tersebar di seluruh kota Hansel. Ketika Julian mengetahui berita itu, ia langsung punya ide. Dia merasa inilah kesempatannya. Nenek moyang jarum. Dia telah memperoleh ajaran sejati dari leluhur jarum dan memiliki 81 jarum yang menentang surga, yang mungkin dapat menyelamatkan saudari tertua dari keluarga Hansel. Selama saudari tertua dari keluarga Hansel diselamatkan, dia akan memiliki kesempatan untuk mendekati 8 dewa dari keluarga Hansel. Tanpa ragu-ragu, dia langsung berlari menuju ke tempat keluarga Hansel berada. Keluarga Hansel terletak di pegunungan di luar kota Hansel. Pegunungan ini bukan pegunungan biasa. Di bawah gunung, terdapat urat nadi leluhur yang tak terhitung jumlahnya, menjadikannya tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam. Segera, Julian tiba di luar gerbang keluarga Hansel. Di hadapan mereka berdiri sebuah prasasti batu besar, yang di atasnya terukir 2 karakter yang tampak seperti asli keluarga Hansel. Bab 1684, Aku adalah keturunan leluhur jarum. 2 kata, keluarga Hansel, itu agung dan mengandung kekuatan jalan misterius. Sekilas, 2 kata ini jelas ditulis oleh orang yang sangat kuat. Julian berjalan mendekat. Berhenti. Sebuah teriakan keras terdengar. Segera setelah itu, beberapa penjaga Hansel muncul dan menghalangi jalan Julian. 7 atau 8 penjaga datang. Salah satu dari mereka melirik Julian dan berkata, silakan saja dan Anda akan mencapai wilayah keluarga Hansel. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Setiap keluarga dan setiap sekte memiliki aturannya sendiri. Julian tidak memaksa masuk, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dia berkata, saya mendengar bahwa kakak perempuan tertua dari keluarga Hansel terluka. Saya datang ke sini khusus untuk merawatnya. Cepat laporkan, jika Anda menunda perawatannya, Anda akan mendapat masalah. Orang-orang ini bukan anggota keluarga Hansel. Mereka hanyalah penjaga yang direkrut oleh keluarga Hansel. Meskipun tidak ada seorang pun yang berani menyerang keluarga Hansel, banyak masalah sepele yang perlu diselesaikan oleh para penjaga dan pelayan. Alam para pengawal keluarga Hansel ini semuanya sangat tinggi. Mereka dapat mengetahui alam Julian hanya dengan sekali pandang. Salah satu pengawal tertawa terbahak-bahak, menyembuhkan Nona Hansel. Wah, tidak bisakah kau membedakan timur dan barat? Keluar dari sini sekarang juga. Saudari Hansel, dia terluka oleh leluhur bumi. Bahkan Dewa ke-8 tidak dapat membantu dengan cedera ini. Bagaimana mungkin Julian bisa menyelamatkannya? Para penjaga sama sekali tidak mempercayainya. Menurut mereka, Julian ada di sini untuk menimbulkan masalah. Julian juga tahu bahwa tidak seorang pun akan mempercayainya jika dia mengatakan hal itu. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membuat keributan untuk menarik perhatian para tetua keluarga Hansel. Nyata. Dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, dia berkata, saya benar-benar di sini untuk mengobati Nona Hansel. Saya mendengar bahwa keluarga Hansel telah pergi mencari leluhur jarum. Sejujurnya, saya adalah murid leluhur jarum.
Saya pasti bisa mengobati luka Nona Hansel. Murid sang ahli jarum. Penjaga keluarga Hansel menatap Julian dengan bingung. Benar sekali. Julian berkata, guruku akhir-akhir ini sedang menyendiri dan tidak akan muncul. Dia mengirimku ke sini secara khusus untuk segera memberitahu mereka dan meminta orang yang memiliki suara dalam keluarga Hansel untuk keluar. Julian berbicara omong kosong. Cobalah bermain-main seperti ini terlebih dahulu, dan jika tidak berhasil, maka Anda tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Masalah ini berkaitan dengan saudari Hansel, jadi penjaga itu tidak berani mengabaikannya dan berkata, tunggu, saya akan segera melaporkannya. Julian menunggu dengan sabar di luar gerbang keluarga Hansel. Setelah menunggu cukup lama, pengawal keluarga Hansel kembali, ditemani oleh seorang wanita muda dan cantik. Dia mengenakan gaun merah muda dan tampak berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki perawakan ramping, paras cantik, dan temperamen seorang gadis murni. Kakak keenam, dialah yang mengaku sebagai murid langsung dari Master Formasi. Penjaga itu berbicara dengan hormat. Wanita ini tak lain adalah saudara perempuan keenam dari keluarga Hansel. Kakak keenam adalah sebutan keluarga Hansel untuknya. Di luar sana, semua orang memanggilnya Dewa Keenam Hansel. Mengenai nama aslinya, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Mata indah Dewa Keenam bergerak, dan tatapannya tetap pada Julian. Dia meliriknya dengan sedikit keraguan di wajah cantiknya, dan bertanya, apakah kamu murid dari leluhur jarum? Ya. Julian tahu bahwa orang di depannya adalah salah satu dari 8 saudara perempuan keluarga Hansel. Bahkan kakak tertuanya ada di alam dewa leluhur bumi. 8 saudara perempuan dari keluarga Hansel lebih cantik dari yang lain, dan lebih berbakat dari yang lain. Dini ini pasti berada di level dewa leluhur. Wah, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kamu bilang kamu murid dari Needle Master, tapi haruskah aku mempercayaimu? Dewa keenam menatap Julian. Pikiran Julian bergerak, dan 81 jarum yang menantang surga muncul dan melayang di depannya. Dia juga khawatir bahwa mengaktifkan 81 jarum penentang surga akan menyebabkan kekuatan kausal, jadi begitu 81 jarum penentang surga muncul, dia menyingkirkannya, lalu menatap Dini dan berkata sambil tersenyum, aku percaya ini, kan? Dewa keenam mengangguk dan berkata, ya, itu memang 81 jarum dari leluhur jarum. Leluhur jarum menjadi terkenal di seluruh dunia dengan 81 jarum yang ajaib ini. Silakan masuk. Dini memberi isyarat mengundang dan secara pribadi mengundang Julian untuk masuk ke keluarga Hansel. Di bawah bimbingannya, Julian masuk jauh ke dalam keluarga Hansel dan bergerak maju di sepanjang jalan pegunungan yang berliku. Selama waktu ini, tatapan Julian tetap pada Dewa Keenam. Dini berjalan di depan. Punggungnya sempurna, rambutnya yang hitam panjang terurai di belakang kepalanya, dan ada aroma samar yang tertinggal di tubuhnya. Aroma itu datang bersama angin dan masuk ke mulut dan hidung Julian. Baru saja aku mendengar pengawal keluarga Hansel memanggilmu saudari keenam. Apakah kau berada di peringkat keenam di antara 8 saudari dalam keluarga Hansel? Julian kembali tenang dan bertanya. Ya, ada apa? Dewa keenam tidak menoleh. Julian bertanya, lalu aku harus memanggilmu apa? Dewa keenam, leluhur Dewa keenam, atau kakak keenam? Apapun. Dewa keenam tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Kalau begitu aku akan memanggilmu kakak keenam. Julian tertawa dan bertanya, konon, 8 saudari dari keluarga Hansel lebih berbakat dari yang lain, dan yang terkuat adalah 8 dewa. Konon, ia hanya butuh satu zaman untuk menjadi leluhur surgawi. Sekarang, kekuatannya tak tertandingi di dunia dan dapat menduduki peringkat 10 besar di alam semesta. Benar sekali. Dewa keenam mengangguk. Julian bertanya, siapa nama asli Dewa 8? Apakah Sarah? Mendengar ini, kakak keenam menoleh dan menatap Julian, dengan ekspresi bingung di wajahnya yang cantik, dan bertanya, nama saudari ke-8 benar-benar rahasia. Bahkan di keluarga Hansel, hanya beberapa tetua inti yang mengetahuinya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Mendengar ini, Julian juga membenarkan bahwa Dewa ke-8 disebut Sarah. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan kakak keenam. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum dan berkata, sudah kuduga. Kakak keenam menatap Julian dalam-dalam, dan tanpa bertanya lebih lanjut, dia berbalik dan meneruskan berjalan. Julian menyusulnya dan mengikutinya dari belakang, sambil bertanya, apakah Sarah sekarang ada di keluarga Hansel? Apakah kamu juga memanggilnya Sarah? Kakak keenam menoleh dengan ekspresi dingin di wajah cantiknya, dan mengingatkan, kamu bisa memanggilnya Dewa ke-8, dan tidak apa-apa memanggilnya Dania. Orang luar memanggilnya seperti itu, tetapi jangan panggil dia Sarah. Nama ini eksklusif dan hanya satu orang yang bisa memanggilnya seperti itu. Wajah Julian menjadi gelap dan dia bertanya, siapa? Namun, kakak keenam tidak banyak bicara. Julian mengerutkan kening. Eksklusif, hanya bisa dihubungi oleh satu orang. Mungkinkah Sarah sudah memiliki pasangan tahu? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya, mengikuti langkah kakak keenam, dan bertanya, apakah Dania memiliki pasangan tahu? Tidak, kata kakak keenam. Lalu siapa pemilik nama Sarah, dan siapa yang bisa menyebutnya seperti itu? Mendengar ini, kakak keenam terdiam sejenak, lalu berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu di sini untuk menyelamatkan orang.
Sebaiknya jangan bertanya tentang keluarga Hansel. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Kakak keenam tidak ingin berkata lebih banyak, dan Julian tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengikuti kakak keenam dan pergi jauh ke pegunungan tempat keluarga Hansel tinggal. Akhirnya, ia tiba di sebuah gunung dengan energi yang melimpah dari langit dan bumi. Ada sebuah rumah bangsawan yang indah di puncak gunung, dan rumah bangsawan itu dikelilingi oleh lautan bunga. Saat Anda mendekati tempat ini, Anda akan disambut oleh aroma yang menawan. Aroma ini berasal dari lautan bunga, tempat ditanamnya berbagai jenis bunga dan tanaman eksotis. Kupu-kupu ajaib berterbangan di antara bunga-bunga, dan pemandangannya pun indah. Dini menunjuk ke arah rumah bangsawan di depan dan berkata, "Disinilah kakak perempuan tertuaku tinggal. Jika kau tidak bisa menyelamatkan kakak perempuan tertuaku, aku akan mencabik-cabikmu." Bab 1685, mengambil kesempatan untuk mengajukan permintaan. Dini sama sekali tidak memperlakukan Julian dengan baik. Jika kakak perempuannya tidak terluka dan sulit dirawat, dia tidak akan keluar sendiri untuk menyambut Julian. Julian menyeringai dan berkata, "Jangan bicarakan ini dulu. Bawa aku untuk melihatnya. Mari ikut saya." Dini memimpin, berjalan menuju halaman, mendorong gerbang halaman, dan berjalan menuju salah satu ruangan. Julian mengikuti di belakang. Dini mendorong pintu hingga terbuka. Kamar itu didekorasi dengan cukup hangat. Ada tirai kasa di tengah ruangan dan tempat tidur di belakangnya. Seorang wanita sedang duduk bersila di tempat tidur. Dia mengenakan gaun putih tipis, memperlihatkan sosoknya yang montok. "Kakak perempuan." Kakak keenam mengangkat kerudung dan berjalan mendekat, sambil memanggil. Julian mengikutinya dan melihat wanita itu duduk bersila di tempat tidur. Dia mengenakan pakaian putih tipis. Pakaiannya agak transparan, dan kulit putihnya samar-samar terlihat. Dia merasa sedikit malu. Saudari Hansel menjadi sedikit pucat, membuka matanya sedikit, menatap wanita di depannya, dan berseru, "Kakak keenam, ini kamu." Seketika, dia menatap Julian di sampingnya dan bertanya, "Siapa dia?" Kakak keenam segera berkata, "Dia adalah murid leluhur jarum, dan dia datang ke sini khusus untuk menyembuhkanmu." Kemudian, dia menatap Julian dan bertanya, "Aku belum tahu namamu." "Nama saya Julian Fisher." Julian berbicara. Dini menunjuk ke arah kakak Hansel dan berkata, "Ini adalah kakak perempuanku. Tunjukkan padanya sekarang." Julian berjalan ke samping tempat tidur dan berkata, "Kakak, biar aku periksa lukamu dulu." Saudari Hansel mengangguk pelan, lalu mengulurkan tangannya, memperlihatkan telapak tangannya yang putih dan ramping di hadapan Julian. Julian memeriksa denyut nadinya, dan jejak energi sejati mengalir melalui tubuhnya bersama dengan denyut nadinya, dan dia segera mengetahui seberapa parah luka saudari Hansel. Dia mengerutkan kening. Di sisi lain, kakak keenam berkata, "Kakak perempuan tertua saya terluka oleh lubu. Dia berasal dari generasi yang sama dengan kita dan juga seorang jenius super, tetapi dia selalu dihancurkan oleh kami, 8 saudara perempuan. Dia telah bekerja melawan kita selama ini. Dia mengembangkan kekuatan yang sangat mengerikan, kekuatan ini disebut kehancuran, dan dia mengembangkan jalan kehancuran. Jalan menuju kehancuran itu terlalu mengerikan. Kakak perempuan tertuaku telah terinfeksi oleh kekuatan penghancur. Bahkan kakak perempuan ke-8ku tidak dapat mengeluarkan kekuatan ini. Kekuatan ini terus menggerogoti tubuh dan jiwa kakak perempuan tertuaku. Untungnya, kakak perempuan tertuaku sangat kuat, kalau tidak, dia pasti sudah berubah menjadi ketiadaan sejak lama." Julian mengangguk. Dia merasakannya. Meskipun wilayah kekuasaannya tidak tinggi, dia masih bisa merasakan kekuatan penghancur di tubuh Sister Hansel. Dini benar. Untungnya, saudari Hansel adalah dewa leluhur, kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan kekuatan penghancur itu. Saudari Hansel melanjutkan, "Kekuatan penghancur ini bagaikan belatung di tulang tarsal. Tidak peduli metode apa yang saya gunakan, saya tidak dapat mengusirnya. Bahkan jika saya menyerahkan tubuh ini dan memurnikan tubuh yang baru, itu tidak akan berhasil karena jiwanya juga terkontaminasi oleh kekuatan penghancur." Dini melanjutkan, "Satu-satunya orang yang dapat kupikirkan yang dapat menyelamatkan kakak-kakak keenam adalah leluhur jarum. 81 jarum melawan langit adalah benda-benda suci yang telah ada sejak lahirnya alam semesta. Benda suci yang luar biasa seperti itu pasti akan mampu melarutkan kekuatan penghancur dalam tubuh kakak perempuanku." Julian tidak yakin apakah hal itu dapat diselesaikan. Sekalipun 81 jarum penentang langit dapat menghancurkannya, tetap saja diperlukan campur tangan orang yang sangat kuat. Sebab, daya penghancur dalam tubuh kakak tertua terlalu mengerikan, dan tingkat kekuatannya rendah. Kalau dia tidak hati-hati, dia akan mendapat serangan balik. Pada levelnya, jika dia diserang balik, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku bisa mengeluarkan 81 jarum penentang surga dan mencobanya, tapi aku punya satu permintaan. Julian menatap kakak keenam dan saudari Hansel. Kakak keenam bertanya, "Apa permintaannya?" Julian berkata, "Aku ingin bertemu dengan Sarah, yang juga dikenal sebagai Dania, dan meminta dia datang sendiri untuk melakukan 81 jarum penentang langit, karena alamku saat ini terlalu rendah, dan kakak perempuanmu terluka oleh leluhur bumi. Jika aku tidak hati-hati, aku akan mati. Aku tidak ingin mengambil risiko apapun." Lihat kakak ke-8, kakak Hansel juga sedikit tertegun.
Kakak keenam berkata, tidak, adik perempuan ke-8ku sedang menyendiri sekarang dan tidak bisa keluar. Kamu bisa memberiku 81 jarum penentang langit dan mengajariku cara menggunakannya, dan biarkan aku melakukan akupuntur. Itu tidak akan berhasil. Julian menolak secara langsung. Ini adalah kesempatan untuk bertemu Sarah, dan dia tidak ingin melepaskannya. Karena dia datang ke era ini hanya untuk menemukan Sarah. Meskipun sekarang secara kasar sudah dipastikan bahwa Dewa ke-8 adalah Sarah yang asli, dia masih perlu melihat orang itu secara langsung untuk memastikannya. Kakak keenam berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, adik ke-8 memang sedang menyendiri. Kamu tunggu di sini. Aku akan pergi mencari Dania dan melihat apakah aku bisa mengeluarkannya dari penyendirian. Julian membuat gerakan mengundang. Dini tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan pergi. Julian melambaikan tangannya dan sebuah kursi terbang dari kejauhan. Dia duduk dan menatap kakak perempuannya yang sedang duduk bersila di tempat tidur. Matanya mengamati tubuhnya maju mundur. Gaun kakak tertua sedikit transparan, sosoknya sangat bagus, sangat sempurna, dan wajahnya juga cantik. Apakah terlihat bagus? Kakak tertua memandang Julian dan tersenyum. Julian akhirnya bereaksi, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berseru, halo, kakak, perkenalkan namaku Julian. Kakak tertua mengangguk dan berkata, aku tidak pernah menyangka kalau leluhur jarum benar-benar punya penerus, dan dia mewariskan 81 jarum penentang surga kepadamu. Julian tidak tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia merasa bahwa kakak tertua ini lebih mudah diajak bicara daripada kakak keenam. Kakak, aku dengar dari kakak keenam bahwa nama Sarah itu eksklusif. Di dunia ini, hanya satu pria yang boleh memanggilnya seperti itu. Ya, kakak tertua menatap Julian dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana kamu tahu bahwa adik ke-8 bernama Sarah? Apakah adik ke-6 memberitahumu? Julian tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi bertanya, siapakah pria ini? Apakah dia kekasih Sarah? Kakak tertua menatap Julian dengan pandangan main-main dan tersenyum, untungnya tidak ada orang luar di sini. Jika berita tentangmu menelepon kakak ke-8 Sarah tersebar, kau mungkin sudah mati di gunung terpencil itu. Apakah ini serius ini? Julian mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Kakak tertua memang enak diajak bicara, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan dia bertanya, kamu tahu tentang Carlos, kan? Carlos. Julian tercengang. Dia baru berada di era ini dalam waktu yang singkat, dan dia hanya mengenal beberapa orang yang memiliki kekuatan super di era ini. Bagaimana dia bisa tahu siapa Carlos? Siapa Carlos? Apakah dia sangat kuat? Kakak tertua memutar matanya dan berkata, apakah kamu benar-benar murid Aizen? Kenapa kamu bahkan tidak mengenal Carlos? Julian tampak malu dan berkata, aku benar-benar tidak tahu. Tolong beritahu aku, kakak perempuan. Kakak tertua tersenyum dan berkata, menurutku kamu cukup enak dipandang. Karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Julian tiba-tiba menjadi waspada. Dia ingin tahu siapakah Carlos ini, karena dia mungkin adalah saingan cintanya. Bersambung.